Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izinnya lah kita semua di sini dipermudah ikhtiar dalam menjemput sehat bersama. Selawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ibu bapak hadirin sekalian Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang saya hormati, izinkan saya pada pagi hari ini berbagi sedikit ilmu pengetahuan kepada ibu bapak hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Septi Anugraheni. Saya salah satu psikolog di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sebelum saya memulai cerita sharing pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ridho kepadanya untuk dipermudah, diperlancar dalam ikhtiar kita menjemput sehat pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Dengan membaca doa tadi, semoga ikhtiar kita dalam menjemput sehat, menjemput bahagia bersama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin sharing kepada ibu bapak hadirin sekalian. Saya mengambil tema ini dari salah satu buku, yaitu 9 habit yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan saya mengambil habit ke-9, yaitu tentang berpikir positif. Kita tahu bahwasanya untuk berpikir positif bukan hal yang mudah. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpikir positif, untuk mengambil hikmah pelajaran dari setiap apa yang terjadi pada kehidupan kita. Pikiran Anda adalah kata-kata yang Anda dengar dari benak Anda dan apa yang kita ucapkan. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita hal-hal yang baik, sudah kemudian otomatis perilaku yang baik, kata-kata yang baik akan keluar dengan senada. Bila kita berpikir positif, perkataan dan tindakan kita akan positif pula. Sebaliknya, saat pikiran negatif mulai penuh di kepala kita, dengan otomatis kegundahan, kegalauan terus terjadi, terus kita alami, baik dalam hati kita, dalam perilaku kita. Begitu juga dengan kata-kata yang kita keluarkan. Ya Allah, kok sakit terus sih? Ya Allah, kok kayak gini terus sih? Kapan sih aku sembuh? Dan perkataan-perkataan lainnya. Sehingga berpikir positif adalah berpikir tentang hal-hal yang baik, dan berpikir negatif adalah berpikir tentang hal-hal yang buruk. Pikiran kitalah yang menentukan apakah perkataan kita, tindakan kita akan positif ataupun negatif. Sehingga untuk berpikir positif, untuk berpikir negatif, diri kitalah yang menentukan. Sehingga dengan otomatis saat kita memilih berpikir positif, sudah otomatis semua perilaku kita pun akan ikut positif. Berpikir positif berperan dalam menyalakan gen-gen bermanfaat dan menyebabkan pengeluaran hal-hal yang baik pula. Faktor-faktor positif seperti kegembiraan, seperti rasa bahagia,
kepercayaan, inspirasi, rasa syukur, rasa sabar, dapat mengaktifkan transaksi gen-gen yang akan tumbuh menjadi kekuatan dalam diri kita. Begitu juga sebaliknya, saat faktor-faktor negatif kuat di dalam diri kita seperti kesedihan, seperti kehilangan, kegalauan, stres, kesedihan, rasa takut dan sakit, sehingga rasa tersebut menonaktifkan gen-gen yang berharga di dalam kita. Dengan kata lain, saat pikiran negatif kuat di dalam diri kita, secara otomatis kita melemahkan diri kita, baik secara fisik maupun secara spiritual. Ada 9 langkah yang dapat kita lakukan agar dapat berpikir positif. Di antaranya yaitu bersyukur terhadap nikmat Allah, di mana Allah menyampaikan dalam wahyunya, saat kamu bersyukur, syukur itu akan terus aku tambah. Sebaliknya saat kamu kufur, maka azabku akan sangat pedih. Lalu yang kedua, bersabar terhadap kesulitan dan musibah, bersabar terhadap rasa sakit dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini Quran surat Ali Imran ayat 143 menyatakan bahwa tidakkah kita mengira akan dapat masuk surga padahal belum teruji siapa di antara kamu sekalian yang berjihad dan siapa yang bersabar. Lalu Quran surat Al-Baqarah ayat 286 mengatakan bahwa tidaklah Allah membebani seseorang kecuali dengan batas kemampuannya, sehingga kita yang sedang diuji sakit pada hari ini, kita yang sedang menemani keluarga kita menjemput ikhtiar sehatnya, diberi kekuatan, sudah pasti Allah memberikan kekuatan, sudah pasti Allah memberikan kesabaran kepada kita, sehingga kekuatan dan kesabaran itu pun harus kita kuatkan pada diri kita, harus kita yakinkan kepada diri kita bahwa kita tidak sendiri, selalu ada Allah yang mendampingi kita, selalu ada Allah yang menunjuki langkah kita. Lalu yang ketiga yaitu bangkit dari setiap kegagalan. Bukan hal yang mudah bangkit dari sebuah kegagalan. Ada rasa frustasi, ada rasa sedih, bahkan ada rasa malu untuk bisa tampil bersosialisasi. Namun saat kita terpuruk dalam kegagalan, saat kita mengikuti rasa gagal yang kuat dalam diri kita, sudah otomatis gen-gen kebaikan, gen-gen kekuatan juga akan ikut terpuruk. Saat kita merasa gagal, bagaimana kita meyakinkan kepada diri kita, menguatkan kepada diri kita bahwa kegagalan ini adalah kegagalan yang memberikan pembelajaran pada kita. Lalu yang keempat yaitu tersenyum. Pada saat kita merasa sedih, pada saat kita merasa susah, dan pada saat kita merasa duka, bukan hal yang mudah menorehkan senyum yang benar-benar tulus yang bisa kita tunjukkan. Sehingga bagaimana caranya untuk tetap tersenyum, minimal kita tersenyum untuk diri kita dulu. Kita mengapresiasi diri kita dulu untuk memberikan rasa bahagia, memberikan senyum kepada diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kita menorehkan senyum-senyum lainnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kelima yaitu yang terakhir, bicara baik. Yang hal ini pun juga bukan perkara yang mudah. Saat kita merasa gundah gulana, tidak jarang pikiran-pikiran negatif penuh dan menumpuk dalam diri kita. Bagaimana caranya kita sadar, kita yakini bahwa saat kita semakin meresapi kesedihan kita, kegalauan kita, kegagalan kita, dengan kata lain sulit untuk kita bangkit, sehingga torehkan bahasa-bahasa yang baik, berikan kalimat-kalimat yang baik untuk diri kita, apresiasi diri kita, kita kuat, kita bisa, kita hebat, sehingga mulailah dari diri kita untuk memberikan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif. Awali dari diri kita memberikan apresiasi kepada diri kita,
Baru setelah itu kita memberikan apresiasi, kalimat-kalimat yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, anak kita, keluarga kita, juga pasangan kita. Demikian Bapak, Ibu hadirin sekalian, kultum yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini, yang sebentar ini bisa membawa bantuan kepada Ibu Bapak, meyakinkan kepada dirinya bahwa Ibu Bapak mempunyai kekuatan yang tersembunyi yang sebenarnya kita sendirilah yang bisa menciptakannya. Berpikir positif, berkata baik, dan bertindak positif. Apabila dalam penyampaian saya ada salah kata saya dalam mengucapkan, saya mohon maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.